Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 perawat maupun farmasi. Hari ini Bu Puji mau menjelaskan mengenai degree of comparison atau comparison degree. Kita lanjutan yang kemarin ya anak-anak, yaitu unit yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini kalian kemarin kan belum saya jelaskan mengenai degree of comparison atau comparison adjective di dalam buku kalian. Oke, sekarang coba dilihat bukunya dan diperhatikan dulu ya sebentar. Degree of comparison. Comparison is used when we compare one person or one thing with another. It is only applicable for adjective and adverb. Adjective, a word that describes or qualifies a noun or pronoun, such as short, tall, long, etc. Contoh dari short artinya di sini ada kan pendek ya anak-anak ya. Tall tinggi, long panjang, dan seterusnya. Mungkin kalian tahu yang dinamakan dengan kata sifat. Kata sifat banyak macamnya, tidak hanya 3 atau 4 dan seterusnya. Mungkin di buku itu misalnya big, nah itu bisa juga besar, small, kecil ya, terus thin, nah itu ya. Di situ nanti ada kata keterangan, namanya adjektif itu ada 3 nantinya ya. Sebentar sebelum saya memulai menjelaskan yang satu ini, saya akan lanjutkan ke adverb dulu juga. A word that modifies a verb, an adjective, another adverb, or a sentence, such as happily, beautifully, effectively, dan seterusnya. Happily dengan bahagia, beautifully dengan indah atau ya, effectively dengan efektif, atau di situ kalian bisa juga diligently, bisa juga ya, dengan rajin. Jadi kata sifat yang diikuti dengan kata dengan rajin yang belakangnya diberi tambahan lie atau for example happily, happy asal kata dari happy jadi happily, beautiful jadi beautifully, diligent jadi diligently, effective effectively, itu adalah adverb. Nah, equal comparison, a comparison that states the identicalness of two nouns. Jadi equal comparison itu artinya dalam bahasa Indonesia ini menunjukkan bahwa mempunyai arti kesamaan disertai dengan kata adjektif. Contohnya di situ a comparison that states the identicalness of two nouns as diawali dengan kata as ditambah dengan adjektif atau adverb, berikutnya sampean tambah lagi dengan kata as. Itu artinya, for example, she is as tall as you. Dia tingginya sama dengan kamu. Nah, mana yang disebut adjektif di situ? As tall as atau as atau tall? Tentunya yang tall adjektif ya. Oke. My father speak as carefully as the teacher. Nah, di situ ayahku berbicara sama hati-hatinya dengan bu guru itu. Nah, di situ carefully itu di situ asal kata dari kata adverb ya. Kira-kira menurut kalian carefully itu adjektif atau adverb? Seperti yang sudah diterangkan sama Mem. Di situ tentunya carefully adalah adverb, kata keterangan kata kerja. Comparative degree, a comparison between two nouns. This comparison is used to show that one thing is more or less than the other thing. Ini adalah comparative degree. Comparative degree itu ada diantaranya berisikan 2 kata benda.
This comparison ini membandingkan, ya, digunakan untuk membandingkan bahwa satu benda itu lebih kecil atau lebih besar daripada benda yang lainnya. Itu namanya comparative degree. Dengan di sini ada patternnya, yaitu adjective, one or syllable. Syllable itu adalah suku kata. Ya, comparative degree-nya suffix, ya, kalimat awal, adjektif, awalnya misalnya tall, ditambah er, ditambah than. Itu adalah pattern-nya atau rumusnya kalian untuk membuat sebuah tingkat perbandingan. Contoh, my house is bigger than yours. Rumah saya itu lebih besar daripada rumahmu. Asal kata dari big ditambah dengan bigger, ya. Terus lagi, she walks slower than the snail. Ya. Dia berjalan lebih perlahan daripada siput. Ya. Fast, sekarang menggunakan kata fast. Fast itu cepat, ya. Kalau lebih cepat artinya faster. Ya, I can run faster than him. Saya dapat berlari lebih cepat daripada dia. Oke, itu kalau satu atau dua syllable. Syllable itu adalah suku kata. Ya, suku kata. Big itu satu syllable, ya. Slow satu syllable. Fast itu satu syllable. Kalau kalian menggunakan comparative degree tentunya ditambah dengan R dan jangan lupa ditambah dengan kata than. Seperti sudah ada yang ada di dalam contoh itu. Sekarang mau menjelaskan mengenai yang kedua, yaitu two or more syllable. Dua atau lebih dari suku kata, yaitu prefix more plus adjective. Contohnya, my sister is more beautiful than me. Beautiful. Beautiful itu adalah tiga syllable, tiga suku kata. Beautiful, ya. Bukan tall. Kalau tall satu, kalau beautiful. Nah, itu berarti kalian kalau ingin membuat komparatif tingkat perbandingan dengan cara prefix more plus adjective. Ya, di situ my sister is more beautiful than me. Sekarang beautiful sudah, ya, di situ. Kalian gunakan dengan efektif, ya. Efektif. Ada berapa syllable itu? Ada 3, ya. Efektif. Cara membuat comparative degree dengan kata efektif yaitu more efektif. Jadi bukan effective tapi more effective. Effective kind of engines. The new car uses more effective kinds of engine, ya. Jadi mobil baru itu penggunaannya itu lebih efektif lagi, ya, daripada kind of engine, ya. Semacam apa? Mesinnya lebih bagus, ya, daripada kendaraan yang lama karena dia new car, tentunya lebih bagus semuanya. Oke. Superlative degree. A comparison between more than two things. This comparison is used to show that one thing is the most of the least of all things. Jadi superlatif ini degree itu adalah tingkatan yang paling super, tidak ada tandingannya lagi, yaitu sebuah perbandingan di antara more than
two things, lebih dari dua benda. This comparison is used to show, sedangkan tingkat perbandingan ini menunjukkan bahwa satu benda itu lebih banyak atau paling banyak atau paling sedikit dari semua benda-benda itu. Di situ bisa most, ya. Contohnya adjektif. Di situ one or two syllable. Suffix the, adjektif plus est. Itu superlatif degree ya. Coba diperhatikan. Example. My house is the biggest in the city. Ya, di sini kan tingkat perbandingannya ndak ada tandingannya ya. Dia paling ya. Kalau cantik paling cantik. Kalau besar paling besar. Jadi harus disertai dengan kata suffix, the, adjektif, dan est. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu rumah saya itu adalah yang terbesar di kota ini. Sekarang satu label lagi, satu suku kata lagi dengan kata big dengan menggunakan superlatif degree, yaitu the biggest. Sekarang coba, she walks the slowest of all. Nah, she walks the slowest of all. Kita menggunakan kata adjektifnya adalah slow. Ya, slow itu perlahan ya. She, dia berjalan paling perlahan di antara semuanya. Jadi tidak ada lagi yang perlahan kecuali she walks the slowest of all. For example, she-nya itu Rina ya. Rina walks the slowest of all ya. Terus di situ kita gunakan kata fast, yaitu jangan lupa harus dengan ditambahi dengan kata the. Fast ditambah est, fastest ya, tercepat ya. I can run the fastest in the class. Saya dapat ya berlari paling cepat di dalam kelas ini ya itu. Oke, sekarang two or more syllable. Prefix tentunya the most plus adjective. My sister contohnya beautiful. Beautiful ada 3. Masih ingat ya? Beautiful itu ada 3 syllable atau 3 suku kata. Tentunya bukan beautifuler tapi dengan kata the most ya. Karena ini adalah superlatif degree. Paling cantik. Contohnya, my sister is the most beautiful in the class. Kakak perempuanku itu wanita yang tercantik di dalam kelas ini. Tidak ada tandingannya ya anak-anak ya. Oke, sekarang asal kata dari tadi sudah ya, beautiful. Sekarang efektif ya. The most effective di situ, the new car use the most effective kind of engine. Oke. Note. Di sini ada catatan, there are some irregular adjectives that don't follow the rulers before. Jadi ada beberapa kata sifat yang tidak beraturan, yang tidak bisa diikuti oleh aturan-aturan sebelumnya. Contohnya misalnya good, adjektif ya. Tuh kalau komparatif degree-nya itu bukan gooder tapi better. Ya. Jadi bagus, better lebih bagus. Paling bagus adalah superlatif degree tentunya adalah best. Sekarang bad, buruk ya. Worse di situ lebih buruk. Nah, yang superlatif degree di sini adalah yang terburuk. Ya. Oke, little sedikit, less lebih sedikit lagi, least paling sedikit. Ya. Much, many banyak, more lebih banyak, dan the most paling banyak. Itu kalian ingat-ingat ya. Jadi setelah good adjektif itu komparatif degree-nya menjadi better. Kalau kalian ingin membuat superlatif degree bukan better lagi tapi menjadi best.
Oke. Question example. Ini ada contoh soalnya yang Ibu berikan pada kalian ya. Nih, Tina's hair is ... than your hair. Di situ kata sifatnya long, panjang. Jadi kalau panjang itu kan satu suku kata ya. Satu one syllable. Jadi kalau ada kata than di situ berarti kalian menggunakan comparative degree dengan jawaban seperti yang sudah ada di dalam catatan ini. Tina hair is longer than your hair. Jadi rambutnya Tina itu lebih panjang daripada rambutmu. Oke, yang kedua, Mira. Nah, is ... in the class. Nah, Mira ini ada bandingannya nggak di sini? Nggak ada ya. Mira ... in the class, smart. Berarti pandai ya, cerdas, pintar. Di sini berarti Mira itu harus menggunakan apa? Harus menggunakan comparative degree. Superlative degree dengan disertai dengan kata the dan est belakangnya, yaitu Mira is the smartest in the class. Mira itu adalah siswa yang paling pandai di dalam kelas ini. Berikutnya, climbing the mountain is ... then. Ingat-ingat kata then. Then itu berarti kalian menggunakan comparative degree, bukan superlatif. Going to the cinema, challenging. Di situ challenging ada berapa suku kata? 3. Jadi challenging 3 suku kata. Climbing the mountain ya. Memanjat gunung itu adalah challenging. Adalah apa? Tantangan ya. Ya, then going to the cinema itu lebih menantang ya. Climbing the mountain is more challenging than going to the cinema, daripada nonton film ya. Oke, sudah tahu ya. Saya kira anak-anak ngerti ya. Ini ada soal, saya berikan contoh soal 5. Kalian bisa mengerjakannya dan mengumpulkannya. Tidak harus cepat-cepat, yang penting kalian paham dulu ya. Silakan paling lambat hari Sabtu besok untuk dikumpulkan ke mem. Tolong japri ke mem ya. Oke, saya kira I think time is enough for you all, and thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.